Squidward. Yellow sand look like SpongeBob. You still rock bottom at the bus stop, bitch. Scuba nose up in your hole. Dick in the sandy cheek, she touch her toes. Hai guys, di suatu pagi yang cerah di kota Bikini Bottom, seperti biasanya si Patrick dan SpongeBob saling sapa menyapa menyambut pagi hari yang sangat menyenangkan. Untuk keduanya, mereka pun saling bertemu di rumah Squidward. Namun Squidward sendiri sudah muak dengan kedua tetangganya yang sangat menyebalkan. Alhasil dengan raut wajah yang kesal, dia langsung segera pergi dari sana. Sementara itu SpongeBob dan Patrick lebih memilih bersenang-senang ke ladang ubur-ubur untuk berburu. Sedangkan setelah kepergiannya, rumah SpongeBob sebut saja Penny serta rumah Squidward sebagai Tiki saling menyapa satu sama lain. Dalam percakapan itu, Penny meminta maaf pada Tiki karena setiap malam SpongeBob tertidur dalam keadaan tertawa sampai pagi. Namun Tiki mengungkapkan jika dia tidak terganggu sama sekali, hanya saja Squidward yang selalu mengeluh karena terganggu dengan suara tersebut. Rocky juga, yaitu rumah si Patrick, yang mengatakan dalam bahasa isyarat dan yang paham artinya hanyalah Tiki saja. Dia berkata tentang si Patrick yang tidurnya seperti batu. Tentunya mendengar cerita itu membuat kedua rumah itu saling tertawa bersama. Tiki selalu humoris dalam berbicara, berbeda dengan Squidward yang jutek sama kedua tetangganya. Saat itu ada dua pengendara yang sedang mengangkut bebatuan, namun ban depannya tak sengaja melewati jalan yang berlubang sehingga membuat bebatuan itu terjatuh. Para pekerja langsung segera mengambil bebatuan tersebut untuk ditaruh kembali. Apesnya, rumah batu milik si Patrick juga malah ikut terangkut ke dalam truk tersebut. Kedua sahabatnya telah mengerti jika si Rocky membutuhkan bantuannya, jadi mau tak mau Tiki dan Patty langsung segera bergegas pergi untuk menyelamatkannya. Keduanya menggunakan kedua kakinya untuk mengejar truk tersebut sebelum lebih jauh. Mereka berlari sampai ke jalan besar demi menyelamatkan si Rocky, sedangkan di dalam rumah terlihat Gary yang masih tertidur. Gary tidak merasakan apapun, padahal barang-barang juga ikut berantakan. Dalam pengejaran itu mereka justru malah tertinggal truk tersebut. Karena mereka nggak tahu kemana arah truk itu pergi, alhasil keduanya langsung bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar sana. Namun tentunya saat bertanya sebentar, semua orang langsung segera pergi kalang kabut karena ketakutan melihat sosok rumah yang bisa berjalan dan berbicara. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk melakukan penyamaran dengan cara mengambil topi dan kacamata milik kedua toko di tempat itu. Mereka pun kemudian ikut ngantri di tempat pemberhentian bus. Setelah itu mereka juga membayar, lalu ikut ke atas atap mobil bus untuk mencari kemana arah truk itu pergi. Beruntungnya, gak pakai lama mereka telah berhasil menemukan truk tersebut yang sedang berhenti. Keduanya langsung turun saat itu juga. Saking senangnya bertemu lagi dengan Rocky, mereka telah menginjak mobil-mobil yang terparkir di tempat tersebut. Why, thank you. Patty tak lupa untuk meminta maaf karena telah menghancurkan mobil milik orang lain. Saat itu keduanya langsung segera mengambil Rocky dari truk yang berhenti di tempat pengisian gas. Namun secara tak terduga ternyata itu bukan bebatuan, melainkan balon berbentuk batu yang membuat keduanya terbawa ke udara. Karena truk itu bukan truk yang sedang mereka cari. Kemudian keduanya melepaskan balon udara itu lalu terjatuh di sebuah tempat hunian yang akan dijual. Kebetulan saat itu pemiliknya datang ke tempat itu sambil membawa salah satu seseorang pembeli. Dia nggak tahu jika kedua rumah itu bukan pemiliknya. Lalu datanglah kedua bocil yang masuk sembarangan ke rumah Squidward, sehingga si Tiki langsung segera mengusirnya pergi dari sana. Begitupun dengan si Gary yang terbangun dari tidurnya, dia langsung mengusir semua orang dari rumah tuannya, lalu masuk ke rumah untuk melanjutkan tidurnya lagi. Keduanya akhirnya berbicara lagi. Tiki mulai kebingungan karena nggak bisa mencari keberadaan di mana Rocky berada. Tiki memutuskan untuk mencoba mencari lagi hingga di seberang sana rumah rongsokan yang sama-sama bisa berbicara membantu memecahkan masalah ini. Mereka berdua harus pergi ke tempat bangunan yang lebih tinggi di kota Bikini Bottom, yaitu harus bertanya kepada bangunan mercusuar yang paling tinggi di kota itu. Setelah keduanya pergi, rumah rongsokan itu langsung dihancurkan oleh bulldozer karena sudah tak layak huni guys. Tiki kemudian bertanya langsung kepada mercusuar itu mengenai truk yang lewat hari ini, namun mercusuar itu nggak mau memberitahu keduanya sebelum diberi imbalan yang jelas.
Alhasil dengan sikap kepedulian terhadap tetangganya, Tiki memberikan setumpuk lampu kepada mercusuar agar mau mengatakannya. Namun ternyata setumpuk lampu tersebut nggak cukup sama sekali, sehingga disinilah Pini langsung memberikan setumpuk lampu untuk diberikan kepada mercusuar. Tentunya setelah mendapatkan apa yang dia mau, mercusuar memberitahu Tiki dan Pini memang benar dia telah melihat truk pengangkut batu yang melintas di jalan ini. Truk itu pergi ke tempat penjara di kota Bikini Bottom. Ternyata memang benar truk itu pergi ke penjara. Semua napi langsung menghancurkan bebatuan itu yang membuat Rocky sangat ketakutan. Melihat kebuasan dari para napi yang menghancurkan batu-batu itu membuat Rocky menghindar dan pergi dari sana. Namun sayangnya saat itu kedua penjaga sipir telah melihat Rocky sehingga dia langsung dikembalikan ke tempatnya. Saat Rocky akan dihancurkan, tiba-tiba saja keduanya telah berhasil menyelamatkan Rocky dari kehancuran. Rocky sangat senang karena nyawanya telah berhasil diselamatkan. Dia pun mengatakan terima kasih kepada kedua sahabatnya yang baik itu. Mereka akan segera pergi dari sana sebelum terlambat. Pini melihat situasi di sekitar, namun ternyata para sipir banyak yang berjaga di luar. Alhasil Rocky memberitahu rencana jika para sipir itu sedang kehausan, sehingga tanpa banyak basa-basi lagi, Tiki langsung menggunakan Pini untuk menyerang para sipir dengan menggunakan perasan jus nanas. Sehingga akibat serangan besar itu membuat semua penjaga sipir langsung pada tumbang guys. Ketika mereka akan pergi, pintunya masih dalam keadaan terkunci. Tiba-tiba saja datanglah rumah tahanan yang berbicara dengan ketiganya. Disinilah Pini dan Tiki dibuat sangat panik karena ketakutan. Ketiganya akan dimasukkan ke dalam rumah tahanan karena telah berbuat kejahatan. Hal itu langsung membuat Tiki dan Pini menangis serta menjelaskan kepada rumah tahanan jika mereka nggak bersalah sama sekali. Kedatangannya ke tempat ini tak lain ingin membawa pulang Rocky sahabatnya karena dia nggak bersalah akibat kelalaian pihak truk yang membawa sahabatnya bersama dengan bebatuan hingga sampai di tempat ini. Disinilah keduanya memohon untuk dilepaskan, begitupun dengan Rocky yang menceritakan tentang kebenarannya. Setelah mendengarkan semua penjelasan panjang lebar, akhirnya rumah tahanan itu mengizinkan ketiganya pergi. Rocky langsung menghancurkan pintu lebih dulu, kemudian disusul oleh Pini dan Tiki. Sehingga akibatnya membuat seluruh tahanan keluar dari tempat penjara itu. Disinilah ketiganya harus buru-buru pulang karena ditakutkan para pemilik rumah akan segera pulang. Namun siapa yang menyangka mereka bertiga melewati ladang ubur-ubur lalu langsung segera pergi ngumpet di dekat rumah lainnya. Apesnya ternyata di sana Squidward baru saja keluar dari tempat kafe sehingga ketiganya langsung segera pergi dari sana dengan melewati jalan naik turun dengan penuh dengan liku-liku. Karena waktu terbatas, Rocky menggunakan tubuhnya sendiri agar kedua temannya bisa segera sampai ke tempat asalnya. Sebelum para pemilik rumah itu tiba, tubuh Rocky mulai muncul api akibat gesekan yang terjadi. Sebentar lagi mereka akan segera sampai, namun lagi dan lagi karena ada lubang di jalan, membuat mereka sempat tertukar posisi rumah. Beruntungnya mereka telah berhasil pindah ke posisi masing-masing. Gary baru terbangun dengan posisi tidur terbalik. Tak berselang lama dari itu akhirnya para pemilik rumah telah sampai. Mereka berdua saling mengucapkan salam perpisahan sebelum masuk rumah. Tiki dan Pini sangat senang karena mereka telah kembali dengan tepat waktu sebelum para penghuni rumah tiba. Lalu di sisi lain secara tak terduga pemilik rumah tahanan telah berada di tempat itu. Tujuannya tak lain akan menangkap ketiganya karena telah merusak pintu keluar. Sehingga membuat para napi pada kabur. Mendengar itu untuk yang pertama kalinya Rocky berbicara kepada kedua sahabat terbaiknya. Jika satu-satunya cara untuk mengatasi masalah ini, mereka harus segera pergi kabur dari kota ini. Tentunya Pini dan Tiki langsung mengikuti rencana itu, sehingga hal tersebut membuat Squidward dan SpongeBob panik. Karena di dalam rumahnya terasa gempa yang begitu besar, berbeda halnya dengan si Patrick. Karena meski rumahnya telah pergi, namun si Patrick masih berada di tempat itu. Yang kemudian film pun berakhir guys. Don't I usually have a house? Hai guys, pagi-pagi sekali yang memperlihatkan SpongeBob sedang berada di rumah si Patrick seperti menunggu 19 juta lapangan kerja.
Tujuannya tak lain ingin mengajaknya bersepeda bareng melewati ladang ubur-ubur. Si Patrick sangat senang, bahkan seolah-olah ia seperti naik sepeda mengelilingi rumahnya sendiri. Hingga pada akhirnya si Patrick menyadari bahwa dia tidak memiliki sepeda, guys. SpongeBob langsung ngajak si Patrick ke rumahnya untuk mencari sepeda cadangan miliknya. Awalnya SpongeBob cukup kesulitan untuk mencari keberadaan sepedanya karena banyak sekali tumpukan barang-barangnya yang gak kepake. Beruntungnya Gary berhasil menemukan sepeda itu dengan mudahnya. Gary langsung memberikan sepeda itu kepada si Patrick. Hal itu membuatnya mereka berdua sangat senang. SpongeBob kemudian langsung memakaikan helm untuk si Patrick. Meski helm tersebut sangat sempit dipakainya hingga membuat helmnya jebol. Namun sayangnya ternyata si Patrick tidak bisa menggunakan sepeda tersebut. Hal itu membuatnya bersedih karena dengan begitu ia tidak bisa bersepeda bareng bersama dengan teman-temannya. Dalam kondisi itu, SpongeBob berjanji akan melatih si Patrick bersepeda sampai benar-benar bisa. SpongeBob mulai mengajari dasar-dasarnya. Pertama-tama duduk dengan benar dan wajahnya harus menghadap ke depan. Kedua tangan memegang stang sepeda namun lengan tidak kaku. Lalu kaki menginjak pasir. Akan tetapi meski pelajaran itu sangat dasar dan mudah dipahami, namun si Patrick sangat kesulitan untuk mempelajarinya duduk di atas dudukan sepeda. Si Patrick malah melakukan hal-hal konyol yang membuat SpongeBob sedikit kebingungan melihatnya. SpongeBob kemudian turun tangan langsung untuk memperbaiki kesalahan si Patrick. Awalnya cara tersebut memang efektif, namun itu hanya sementara karena nyatanya si Patrick malah nyungsep karena tidak bisa menyeimbangkannya. Beberapa kali SpongeBob memperbaiki cara duduknya agar seimbang, namun percuma saja hingga membuat si Patrick tiba-tiba saja malah mencelat ke depan yang membuatnya babak belur. Terkadang juga si Patrick malah nyungsep ke bawah pasir bersama dengan sepedanya. SpongeBob sempat berpikir bahwa si Patrick telah memiliki masalah gravitasi karena tubuhnya bisa terbang. Lalu SpongeBob memberikan beberapa balon, namun justru celananya malah ikut terbang bersama dengan balonnya. Lalu bohong si Patrick malah menindihi SpongeBob. Meski sudah diberi roda kecil di belakang sebagai penyeimbang dan pada umumnya anak-anak sudah bisa menggoes sepeda tersebut, namun berbeda halnya dengan si Patrick yang tetap saja nggak bisa karena tubuhnya lagi-lagi nyungsep ke depan, hingga membuat SpongeBob melakukan berbagai hal memodif sepeda itu agar si Patrick bisa menyeimbangkan tubuhnya. Akan tetapi semuanya malah gagal total. Si Patrick malah tetap saja nggak bisa menyeimbangkan tubuhnya dengan sepeda tersebut. Untuk itu SpongeBob mencoba mencari tahu dengan membongkar otaknya yang ternyata memang otaknya tidak seimbang. SpongeBob memberikan roda seperti bayi agar otaknya bisa berjalan dengan seimbang dan tidak jatuh lagi. Dan ternyata benar saja setelah otaknya diperbaiki, si Patrick bisa menyeimbangkan duduknya. Hal itu membuat keduanya sangat senang. SpongeBob mendorong sepeda itu agar si Patrick menggoes pedalnya. Si Patrick memintanya agar jangan melepaskan tangannya dan terus mendorongnya. Siapa yang menyangka ternyata SpongeBob malah melepaskan kedua tangan dengan cara diputus. Hal itu membuat si Patrick langsung kelagapan dan akhirnya membuatnya menabrak gudang belakang milik SpongeBob. Karena si Patrick saat itu sedang tidak fokus, alhasil di sini SpongeBob memancingnya menggunakan kue Krabby Patty. Terbukti cara tersebut ampuh. Si Patrick bisa menggoes pedalnya, namun begitu kue tersebut berhasil didapatnya, si Patrick langsung panik lagi karena dirinya tiba-tiba saja bisa naik sepeda. Alhasil ia pun malah terjatuh nyungsep. Lalu SpongeBob menggunakan cara lain, yaitu menggunakan sepeda rangkap 2. Di sini tujuannya agar si Patrick bisa mengamati bagaimana cara yang benar untuk menggoes pedal sepeda. Si Patrick pun senang karena ia bisa menggunakan sepedanya tanpa harus menggayuh sepeda, hingga SpongeBob menyuruh agar si Patrick untuk memperhatikan caranya menggoes sepeda itu. Terbukti si Patrick pun langsung bisa melakukannya, guys. SpongeBob kemudian menyuruh si Patrick agar menggoes sepedanya lebih cepat, namun karena perintah tersebut membuatnya sangat panik. Alhasil dalam kondisi itu si Patrick malah menggoes sepedanya dengan sangat cepat hingga membuat SpongeBob tidak bisa mengendalikan sepeda tersebut. Di sisi jalan yang memperlihatkan Tuan Crab dan Nyonya Puff yang sama-sama sedang bersepeda, mereka berdua senang karena waktunya sudah tidak ada yang mengganggu lagi. Hingga tak berselang lama dari itu datanglah SpongeBob dan si Patrick yang melaju sangat cepat. Akhirnya membuat sepedanya menyatu dengan sepeda Tuan Crab. Tentunya hal itu membuat Tuan Crab sangat marah sekali karena sudah merusak kencannya.
Dari arah depan ternyata Squidward yang sedang bersepeda juga karena SpongeBob juga tidak bisa ngerem, alhasil sepeda Squidward tertabrak juga. Mereka bersepeda melalui jalur ladang ubur-ubur. Di depan sana ada keluarga gurita yang sedang bersantai. Hingga keluarga gurita itu juga sama-sama tertabrak sepeda. Kini dalam satu sepeda itu terdapat banyak kendaraan dan banyak orang yang dibawanya. Dari atas sana SpongeBob menjelaskan jika ia sedang mengajarkan si Patrick bagaimana cara untuk bersepeda. Namun nyatanya dia sangat kesulitan untuk mengajari si Patrick hingga membuatnya sampai begini. Si Patrick sudah tak terkendali lagi, akhirnya membuatnya terjatuh ke bawah bersama. Dengan itu semua orang bisa terpisah masing-masing dari sepeda SpongeBob. Lalu SpongeBob langsung segera pergi dari sana bersama dengan si Patrick. Sedangkan untuk Tuan Crab, Nyonya Puff berencana akan kencan saja di rumah ketimbang harus bersepeda. Singkat cerita, saat berada di depan rumah, SpongeBob memberitahu si Patrick alasan dia sangat sulit untuk belajar bersepeda, dikarenakan di dalam isi otak si Patrick terlalu penuh dengan pengetahuan yang tidak penting, karena dia banyak melakukan hal-hal yang sangat konyol. Namun terbukti saat SpongeBob menanyakan kepada si Patrick apakah dia masih ingat tentang bagaimana caranya menggosok gigi dengan benar, namun ternyata si Patrick tidak mengingat caranya. Ia malah menggunakan sisir untuk membersihkan giginya itu. Alhasil di sini SpongeBob langsung bertindak cepat. Ia langsung menghapus beberapa memori otak si Patrick agar kegiatan yang tidak berguna dihilangkan. Jadi dengan begitu nantinya si Patrick bisa tetap fokus belajar naik sepeda. Bahkan beberapa kenangan bersama dengan keluarga ikut dimusnahkan guys. Singkat cerita, saking banyak kenangan yang telah dihapus oleh SpongeBob membuat si Patrick tidak mengingat dengan identitasnya sendiri. Dan ini merupakan hal yang diinginkan oleh SpongeBob. Di rumahnya, SpongeBob langsung mengajari si Patrick cara bersepeda dengan baik dan benar. Bahkan ia juga mengajari si Patrick memompa sepeda yang bocor. Namun lagi dan lagi, si Patrick malah berbuat konyol. Ia malah memompa kepalanya hingga meledak. Seketika itu otaknya mulai muncul gambaran berbagai jenis sepeda. Saat berada di luar, SpongeBob berkata agar si Patrick bersenang-senang menggunakan sepedanya. Namun si Patrick mengatakan jika dia tidak bisa menggunakan sepeda itu sampai-sampai sepedanya jalan mundur. SpongeBob pun panik karena jika si Patrick tidak secepatnya pergi dari sepeda itu, maka dia akan masuk ke dalam jurang kematian. Si Patrick tetap tenang karena ia mengira akan masuk ke dalam roti bukit manusia. Hingga akhirnya si Patrick menyadari ternyata dirinya sedang masuk ke dalam jurang kematian. Si Patrick langsung segera membalikkan sepedanya dan terlihat jalan tersebut begitu sangat menurun sekitar 180 derajat. Ajaibnya ternyata si Patrick telah berhasil mengendalikan sepedanya dengan benar. Dia sudah lancar menggoes sepeda bahkan bisa menghindari setiap ada orang di depannya. Hal ini membuatnya sangat senang. Di dasar jurang itu sudah ada SpongeBob dan kawan-kawannya yang memberikan ucapan selamat karena akhirnya si Patrick sudah bisa naik sepeda. Hingga di suatu hari si Patrick yang sudah mahir, ia nekat naik sepeda melewati tali yang terhubung ke rumah lain. Kini si Patrick mulai berkendara melewati berbagai hal rintangan yang ada. Ia juga sempat menjadi juara satu lomba balapan kuda laut. Tak hanya itu saja, si Patrick juga sempat mencegah perampokan terhadap bank. Ia melawan perampok itu hingga berhasil menggagalkannya. Atas aksi heroiknya, si Patrick mendapat penghormatan dan hadiah dari warga Bikini Bottom karena sudah sangat berjasa bagi mereka. Dan ternyata semua itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Nyatanya si Patrick sedang berada di rumah sakit dalam kondisi tubuh yang penuh luka-luka usai dia terjatuh ke dalam bukit kematian. Karena pada saat itu terjadi, si Patrick malah terguling menabrak banyak karang. SpongeBob menjelaskan jika si Patrick koma selama 6 minggu. SpongeBob meminta maaf kepada si Patrick karena dia tidak bisa mengajarinya cara bersepeda dengan benar. Malah hasilnya membuat si Patrick koma. Namun kata si Patrick itu nggak masalah karena sekarang kedua kakinya sudah menyatu dengan roda sepeda. Disinilah si Patrick langsung mengajak SpongeBob untuk naik ke punggungnya dan pergi dari rumah sakit itu. Mereka juga sempat menabrak Squidward yang sedang berobat. Ia juga melewati keluarga gurita yang sedang dirawat di rumah sakit. Lalu mereka pergi keluar di saat matahari terbenam. Di akhir cerita mereka berdua menabrak sesuatu hingga menyebabkan ledakan. Kini giliran SpongeBob yang gak bisa caranya mengendarai sepeda itu yang kemudian film pun berakhir guys.